الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberi kemudahan kepada kita menyelesaikan kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, kitab yang berjudul Ishratun Nisa, yang berisikan tentang pedoman-pedoman berumah tangga dari riwayat hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah terselesaikan, walaupun tidak semuanya dibaca. Paling tidak sudah kita lalui dari mulai awal sampai akhir kita. Dan insyaallah ta'ala kajian kita malam hari ini ialah menjelaskan tentang masalah kaidah tafsir. Jadi bukan ngaji tafsir Al-Quran, ayat ditafsirkan, tetapi yang dibahas ialah bagaimanakah kaidah-kaidah di dalam menafsirkan Al-Quran, sehingga masuknya pada pembahasan ilmu alat. Kalau nahwu itu kaidah supaya bisa membaca tulisan Arab tanpa harokat, kitab gundul, grammar Arabic. Ini mungkin kalau dibahasakan grammar Quran, gitu ya. Ilmu alat untuk mempelajari dan memahami ayat-ayat Al-Quran terkait dengan bagaimana cara menafsirkannya, cara pemahamannya, dan hal-hal yang berkaitan dengan semua ulumul Quran. Perlu dipahami prinsip yang disepakati oleh para ulama ketika menjelaskan keutamaan sebuah ilmu. Mereka menyatakan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, yang artinya syaraful ilmi, kemuliaan ilmu itu, bi syarafil ma'lum, dengan kemuliaan sesuatu yang diilmui. Kita ini mengilmui tentang apa?
Sesuatu yang kita ilmu itu kalau dia utama, kalau dia afdal, maka ilmunya menjadi afdal. Maka kata mereka, asyraful ulum wa ajalluha, ilmu yang paling mulia, yang paling afdal ialah semua ilmu yang terkait dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena Allah tabaraka wa ta'ala zat yang paling mulia, yang paling afdal, yang tidak ada yang lebih afdal, lebih mulia daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka semua ilmu-ilmu yang berkaitan tentang Allah, terkait dengan iman kepada Allah, ilmu akidah, terkait dengan kalamullah, firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, itu semua merupakan ilmu yang paling afdal. Karena yang diilmui ialah zat yang paling afdal. Barakallahu fikum. Maka ilmu akidah yang menjelaskan tentang ma'rifatullah, bagaimana cara mengenal Allah, iman kepada Allah, itu ilmu yang paling afdal. Dan juga di antara ilmu yang paling afdal ialah ilmu yang berkaitan tentang kalamullah, yaitu Al-Quran. Ilmu yang berkaitan tentang firman-firman Allah, khususnya yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Maka semua ulumul Quran, semua ilmu-ilmu Al-Quran itu merupakan ilmu yang paling afdal. Sebab berkaitan dengan kalam Rabbil Alamin, firman-firman Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Alamin. Barakallahu. Maka ilmu yang nanti kita pelajari ini disepakati oleh para ulama merupakan ilmu yang paling utama, ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling akbar, yang harus dimiliki, difahami oleh seorang muslim terkait dengan nanti pemahaman dia tentang tafsir ayat Al-Quran. Alhamdulillah, perlu saya sebutkan sebagai mukadimah, karena ilmu ini tergolong ilmu alat yang cukup tinggi. Perlu saya kasih wawasan dan kasih mukadimah tentang gambaran ulumul Quran. Ilmu Al-Quran itu sangat banyak. Tidak hanya satu ilmu, tapi di dalamnya itu terdapat berbagai macam ragam ilmu-ilmu yang ada. Yang pertama ialah ilmu tentang asbab nuzul. Ilmu tentang asbab nuzul, sebab turunnya ayat. Kita semuanya tahu yang namanya Al-Quranul Karim, ada ayat-ayat yang memiliki asbabun nuzul, ada ayat-ayat yang tidak memiliki asbabun nuzul. Itu dibahas secara khusus oleh para ulama. Ayat mana saja yang memiliki asbabun nuzul, bagaimana keabsahan riwayat tentang asbabun nuzul, dibahas rinci. Fungsinya untuk lebih memahami makna ayat tadi sesuai dengan sebab nuzulnya. Sebuah ayat kalau memiliki sebab nuzul, maka pemahamannya disesuaikan dengan sebab nuzulnya. Satu aja. Isi ilmu ini ialah menyebutkan satu persatu ayat mana saja yang punya asbab nuzul. Yang kedua, diperiksa riwayatnya masing-masing, mana yang sahih, mana yang tidak. Dengan diklasifikasi, ada asbab nuzul yang sahih, ada yang dhaif. Ilmu yang kedua ialah ilmu tentang mufradatul Quran. Yang artinya ilmu tentang kosakata Al-Quran, mufradat. Isi ilmu ini ialah menjelaskan kata per kata dalam Al-Quran yang jarang digunakan atau perlu
adanya penjelasan. Jadi semacam kamus. Paham ya? Semacam kamus yang biasanya ditartib oleh para ulama dengan huruf hijaiyah. Lafadznya itu ditartib dengan huruf hijaiyah. Jika kalau kamu baca Al-Quran, kok ada lafadz dalam Al-Quran, susah maknanya apa ini? Bisa merujuk kepada kitab yang namanya Mufradatul Quran, kosakata Al-Quran. Kalau lafadznya didahului dengan huruf ba, dia sebagian huruf ba. Akan diterangkan panjang dan lebar oleh penulisnya, dan seringkalinya diterangkan secara bahasa. Diterangkan secara penggunaannya dalam Al-Quran. Paham ya? Ini ilmu Mufradatul Quran. Paham ya? Ini seperti kayak kamus hadis. Ada sebuah hadis, ada lafaz yang susah. Dipelajari, dibaca buku kamus hadis. Namanya Syarah Gharibul Hadis. Syarah lafaz hadis yang susah. Yang ini Al-Quran. Paham ya? Ini pun juga menunjang tafsir. Menunjang tafsir. Justru buku ini termasuk buku yang betul-betul sangat diperlukan oleh para ulama dalam tafsir. Sehingga dia tahu pecahan kata-kata masing-masing. Dan dia tahu penggunaannya masing-masing. Ini digunakan pada ayat ini, maknanya ini. Ini digunakan di ayat yang ini, maknanya demikian. Ada gambaran? Contoh. Lafaz umat. Ummatun. Apa sih umat? Umat gitu ya. Apa itu umat? Sekelompok orang. Gitu ya. Sekelompok orang. Ternyata dibahas oleh para ulama. Kalau kata umat, diawali huruf hamzah gitu ya. Kalau mengecek, lihat di buku kosakata Quran bagian huruf hamzah. Dari umat. Ternyata diterangkan kata-kata umat dalam Al-Quran itu memiliki 4 penggunaan. Paham ya? Yang pertama digunakan kata-kata ummatun itu untuk menerangkan makna sekelompok orang. Ini yang maksud. Itu kan ayatnya. Ini ayatnya. Ada lagi penggunaan yang kedua, kata-kata umat itu ialah pengajar kebaikan. Dimanakan dengan imam, pemimpin kebaikan. Coba ayatnya. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umih. Sesungguhnya Ibrahim itu ialah seorang ummah. Karena umat dan seorang umat. Maksud mengartikan Ibrahim itu sekelompok orang. Kalau kita ternyata dimana kata para ulama yang dimaukan dengan Ibrahim itu seorang umat, ay mu'alliman lil khair, pengajar kebaikan, pemimpin umat pada masanya. Paham ya? Lain lagi maknanya itu. Ada lagi kata-kata ummah dimanakan dengan fatrah minaz zaman, selang waktu yang lama. Apa bahasa ini? Waktu berselang yang cukup lama. Tenggang waktu yang cukup lama. Sama ayatnya. Dan seperti Yusuf, wadzakara ba'da ummah, ketika Nabi Yusuf di penjara, ada 2 yang ikut di penjara, didakwai, nah gitu ya. Kemudian 2 temannya menceritakan mimpinya masing-masing, ditakwil sama Nabi Yusuf. Ditakwilnya yang pertama ini bakal dipancung, bakal disalib, mati. Yang kedua bakal selamat, ngasih minum rajanya. Nabi Yusuf mengingatkan pada yang selamat ini, kamu ingatkan kepada rajamu tentang kasus saya ini. Paham ya? Tapi lupa dia. Sampai akhirnya saya jadi mimpi. Nah gitu ya. Mimpi disampaikan kepada seluruh masyarakatnya. Tahunya apa? Gak ada yang tahu. Baru ingat ini teman-teman begini.
Di dalam ayatnya, wadzakara ba'da ummah. Wadzakara ba'da ummah. Dan dia ingat setelah umat. Maka sekumpulan orang. Di mana kata para ulama, wadzakara ba'da ummah. Orang ini ingat ba'da ummah setelah tengah waktu yang cukup lama. Lama lupa, baru ingat pas Nabi Yusuf di penjara. Yang ngerti ilmu takwil mimpi. Nah, kata-kata ummah dimanakan fatrah minaz zaman. Ini contoh. Ini dibahas dalam kitab Mufradatul Quran, kosakata Al-Quran. Dan juga dibahas dalam buku tafsir tentunya. Artinya para mufassir, seorang ahli tafsir menggunakan ilmu tersebut untuk menafsirkan ayat. Paham ini? Apa terlalu kalau nggak paham, belum ngomong sama saya. Pelajaran antum ini sudah naik kelas 3 SMA. Paham tadi? Saya ulangi lagi, mungkin yang telat belum connect. Ini masih menjelaskan tentang mukaddimah, pendahuluan tentang gambaran ilmu Al-Quran. Luas banyak. Yang kedua ilmu tentang asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat. Ini paham salah. Yang kedua tadi dibahas ilmu tentang mufradatul Quran, kosakata ayat Al-Quran. Di situ diterangkan beberapa lafaz dalam ayat Al-Quran yang diterangkan maknanya oleh para ulama. Jadi mulai pecahan-pecahannya, makna cara bahasanya, dan yang paling penting penggunaan lafaz tadi pada masing-masing ayat. Paham ya? Ini yang paling penting. Dibutuhkan oleh semua ahli tafsir untuk menafsirkan sebuah ayat. Paham ya? Ada gambaran dengan surat itu? Apa yang paling penting? Ilmu yang ketiga ialah ilmu tajwid. Ilmu tentang tajwidul Quran. Ini ilmu supaya bisa membaca ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwidnya. Baik dan benar. Kapan izhar, kapan idgham, kapan dihunna, kapan bilahunna, kapan ikhfa, kapan islam, kapan mutamatsilain, kapan mutajanisain, dan segala macamnya itu. Ilmu tajwid. Sehingga membaca ayat Al-Quran itu nggak serampangan, tapi dibaca sesuai dengan kaidah tajwidnya supaya bacaannya tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Diminta untuk mentartil Al-Quran dengan sebaik-baik. Ini paham atau ya? Ini dipahami dari mulai sekolah anak TK, SD ke belajar ilmu tajwid. Ini satu bagian ilmu. Ini ilmu terkait dengan membaca ayatnya. Para membaca ayatnya. Jarang digunakan terkait dengan ilmu tafsir. Jarang digunakan. Ini terkait membaca Al-Qurannya. Ilmu tajwid. Ini nanti ujungnya terkait dengan bagaimana cara seorang muslim bisa membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Karena Rasul memerintahkan kita untuk menghiasi Al-Quran dengan suara yang indah. Kata Rasul, zayyidul Qur'an fi aswatikum. Perindahlah Al-Quran dengan suara kalian. Kalau mau Quran nggak pakai tajwid, bubar kafir rasanya. Tidak ada seninya, tidak ada lekak-lekuknya, gak sedep. Mesti dikuping jadi gak enak kafir. Nah gitu ya. Terus dibaca dengan tajwid, sesuai dengan tajwidnya, dengan tartilnya, masya Allah. Idhar nampak idharnya, idgham nampak idghamnya dan segala macamnya. Itu nampak indah. Yes. Ada lagi ilmu yang keempat. Ilmu yang keempat ialah ilmu qiraat. Ilmu qiraat namanya. Ilmu qiraat. Pada ilmu ini
dipelajari tentang perbedaan beberapa ahli qiraah dalam melafadzkan beberapa lafaz Al-Quran. Dikenal dengan sebutan qiraah sab'ah. Qiraah 7 imam. Ini yang mutawatir. Yang disepakati oleh seluruh para ulama. Ada lagi yang menambahkan 3 qiraah lagi. Menjadi qiraah asyarah. Qiraah 10 imam. Paham? Nah, pada masing-masing imam ini ada perbedaan bacaan pada beberapa lafaz, tidak semuanya. Dan ada beberapa perbedaan terkait dengan kaidah baca Qur'annya. Kalau beda lafaz, paham ya? Misalkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Dengan lafaz fatabayyanu. Ini kiranya siapa ini? Kiranya kalian. Kiranya Hafiz an-Asim. Kiranya Asim. Ternyata ada sebagian qari yang membaca Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatathabbatu. Dengan lafaz fatathabbatu. Beda bacaan. Itu dibahas dari ilmu qiraah. Paham ya? Lafaznya berbeda. Dan itu mutawatir, ada masalah. Termasuk qiraah sab'ah atau qiraah asyar. Rasul mengatakan Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Inna Allah nazal Al-Qur'ana ala 7 ahruf. Allah menurunkan Al-Quran dengan 7 huruf. Ada yang mengatakan 7 qiraah tadi. Hanya 7 qiraah tadi. Para keluarga. Paham ya? Ini dibahas dari qiraahnya Asim, ada qiraahnya Warash, ada qiraahnya Syu'bah, ada qiraahnya Qalun, ada qiraahnya Ibnu Katsir, ada qiraahnya Kisai, ada qiraahnya ini dan segala macamnya. Itu semuanya ahli qiraah. Membahas perbedaan beberapa lafaz mereka dalam ayat Al-Quran. Tidak semuanya. Juga dibahas di situ tentang perbedaan faedah. Kalau Hafiz an-Asim yang sebagaimana ada di tempat kita ini. Nanti qiraah yang lainnya lagi beda lagi bacanya. Dalam beberapa kesempatan seperti qiraah Warsh itu membaca dengan imalah. Membaca dengan imalah agak miring bacaannya. Mereka contohkan seperti dalam Al-Quran wasyamsi wa duhaha. Harusnya gimana? Wasyamsi wa duhaha. Itu qiraahnya kita. Ya. Gitu ya. Ini yang saya tahu ya, rinciannya belum saya pelajari. Nah, ini ada ahlinya sendiri-sendiri. Tapi mereka membawakan contoh yang ada perbedaan semacam itu. Yang Warsh membaca wasyamsi wa duhaha. Ya, contoh. Itu beda. Para kalau fungsi ilmu ini cukup lumayan terkait dengan tafsir. Sebab dengan perbedaan lafaz masing-masing ahli qiraat itu menerangkan lafaz yang lain. Paham ya? Kayak tadi, fatabayyanu. Yang membaca fatathabbatu. Diketahui tabayyun artinya tasabbut. Cek berita, proses berita. Paham ya? Nah, ini juga seringkalinya digunakan untuk memperindah baca Al-Quran. Di Indonesia yang paling ahli Muhammad. Ya, Allah yang harus. Mungkin sering kita mendengar beres bacaan Muhammad. Jadi kita belajar ilmu qiraah, ternyata iya kalah di Muhammad kalah. Tapi dia membacanya dari satu. Itu yang diperbincangkan di kalangan para ulama. Seharusnya kan dibaca dulu qiraahnya Asim selesai. Kemudian ganti lagi qiraahnya Warsh selesai. Ganti lagi qiraahnya Syu'bah selesai. Begitu. Kalau dia tidak, dalam satu penggal ayat, kadang dibaca Hafiz an-Asim, qiraahnya Asim, kadang dibaca qiraahnya Warsh,
Pernah dibaca surah Syu'ban? Nah gitu ya, bilang-bilang kan, dia baca. Itu bukan dia salah baca, bukan. Emang dia memperhatikan bacanya pertama, bacanya Afif, bacanya kedua, bacanya Waras, bacanya ketiga, bacanya yang lain. Kan ya? Ini ilmu yang keempat. Yang kemarin ilmu apa ya? Hah? Ilmu apa tadi? Ilmu qiraah. Antum jangan apa? Yang keempat ilmu qiraah. Ada lagi ilmu yang kelima. Ialah ilmu tentang i'jazul Quran. Ilmu tentang i'jazul Quran. Apa maknanya? Maknanya adalah ilmu tentang mukjizat Al-Quran. Yang dibahas dalam ilmu ini oleh para ulama ialah upaya untuk membuktikan bahwasanya Al-Quranul Karim itu memang mukjizat. Dibuktikan dari lafaz-lafaz Al-Qurannya. Dibuktikan dari susunan ayatnya. Dibuktikan dari tartib suratnya. Keterkaitan satu dengan yang lain. Dan yang paling penting dibuktikan dengan kandungan maknanya. Ini mungkin nggak semua terdetik di dunia kita ini ada ilmu kayak gini. Al-Imam Suyuti rahimahullah menulis secara khusus tentang ilmu ini 2 jilid tebal. Namanya Muhtarakul Aqran fi I'jazil Quran. 2 jilid. Itu dibahas dari puluhan sisi argumentasi yang menunjukkan Al-Quran memang mukjizat. Itu mata-mata itu ternyata di dalam pembahasannya itu sangat-sangat penting diketahui oleh ahli tafsir. Karena beliau kupas bukan semata-mata Quran mukjizat, enggak. Dia kupas per lafaz. Dibawakan contoh lafaz ini. Kenapa dikatakan mukjizat? Lafaz ini. Kenapa menggunakan lafaz ini? Padahal ada lagi lafaz yang semacam ini. Diterangkan secara bahasanya, kefasihan bahasanya, grammar Arabiknya, terkait dengan susunan ayatnya, dan yang paling penting terkait dengan maknanya. Sehingga itu menjadi satu bagian dari ilmu tafsir. Barakallah. Dari sini, ilmu yang kedua dari, nggak apa. Yang keenam, ada lagi yang namanya ilmu qasasil Quran. Ilmu tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Itu dibahas khusus oleh para ulama. Dibahas secara khusus. Dari mulai kisah yang lebih adab sampai kisah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam menerangkan kisah itu diselipkan yang namanya tafsir masing-masing ayat. Barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah itu mencantumkan secara khusus tentang Siratul Anbiya wal Mursalin, sejarah Nabi dan Rasul menggunakan ayat. Menggunakan ayat. Menceritakan Nabi Adam. Disertakan semua ayat yang membahas Nabi Adam. Terus ditafsirkan ayat tadi itu. Dalam Al-Quran kisah yang paling banyak pernah dijawab Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Sampai
Rinci. Al-Imam Al-Tabari rahimahullah, Imam Tabari menulis kitab yang berjudul Qasasul Anbiya wal Mursalin, kisah Nabi dan Rasul. Dibawakan ayatnya, ditafsirkan dengan sangat. Ayat tentang masing-masing Rasul, terus tafsirnya dibawakan dengan sangatnya dia. Pakai sahabat dan bulan, terangkan. Ini sangat membantu untuk tafsir Quran, khususnya ketika ada ayat yang berisikan kisah Nabi dan Rasul. Sangat dibutuhkan oleh ahli tafsir. Hal ini, mungkin ini Pak. Jadi bahas nomor masalah ini, kisah ini. Kenapa kok sebagian kisah singkat, sebagian kisah kok panjang dan lebar, rinci dan detail? Kenapa dibahas? Tertarik khusus lagi. Yang berapa itu? Ya kan. Mana lagi? Apa langsung ke intinya? Ini mau saya masukkan ke inti. Sudah cukup 6. Mau langsung ke inti. Tujuh aja yang inti. Terus masih banyak tuh ya. Satu ilmu inti tuh saya sebut. Itu mukaddimah dulu. Yang intinya itu bakal antum pelajari sekarang ini. 6 cukup. Mau tambah lagi. Macam-macam. Ada ilmu tentang aqsamul Quran. Sumpah-sumpah yang ada dalam Al-Quran. Itu sudah dikumpulkan satu oleh para ulama. Kemudian tentang ilmu tentang muhkam dan mutasyabih. Ayat yang mutasyabihat, yang muhkamat. Itu dibahas khusus oleh para ulama. Itu dibikin bab-bab khusus ilmu itu sendiri. Panjang dan lebar. Ilmu tentang ta'arudul Quran, ayat-ayat yang diduga kontradiksi, kemudian dikompromikan oleh para ulama. Itu sendiri ilmunya itu. Itu semuanya satu paket terkait dengan ilmu Quran dan terkait dengan ilmu tafsir. Satu ilmu aja dibahas panjang. Paling tidak ada wawasan. Gitu ya. Ilmu yang paling afdal dari ulumul Quran, dari ilmu Al-Quran ialah ilmu usulit tafsir. Ini yang mau kita bahas. Ilmu tentang kaidah menafsirkan Al-Quran. Namanya usul tafsir. Atau dengan bahasa lain, kaidah tafsir. Bagaimana prinsip, bagaimana kaidah yang harus dipegangi seorang mufassir ahli tafsir dalam menafsirkan Al-Quran. Masya Allah. Ilmu ini meliputi banyak pasal. Mau disebutkan sekarang atau nanti ketika baca kitabnya? Gambaran dulu. Singkat. Bukan. Mau dikasih gambaran? Apa itu isinya usul tafsir? Gambarannya ialah menjelaskan tentang Al-Quran itu apa. Ini adalah yang berasal dari ilmu usul tafsir. Karena berkait dengan tafsir Quran, maka mereka membahas apa itu Al-Quran. Terkait dengan sejarah Al-Quran. Kapan ditulis? Kapan dikumpulkan? Itu saja. Sejarahnya ya. Itu upaya untuk menjelaskan kepada umat validasi Al-Quran. Al-Quran valid, betul-betul tidak ada perubahan sama sekali. Persis sebagaimana yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu dibahas lebih dahulu. Ini intinya. Sebelum bahas kaidahnya, hasil. Jangan dibahas sejarah. Apa namanya di zaman Abu Bakar Siddiq, upaya mengumpulkan Al-Quran, diteruskan pada masa Umar, dan terakhir pada masa Utsman bin Affan, sampai menjadi sebuah mushaf, disebut mushaf Utsmani. Itu dibahas. Fungsinya untuk menerangkan pada umat valid
dari yang berubah. Paham ya? Kemudian dibahas masalah sejarah turunnya Quran pada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang awal turun itu ayat apa? Yang terakhir turun itu ayat apa? Ini penting. Ini berkaitan dengan kaidah tafsir tentang nasikh mansukh Al-Quran. Mana ayat yang bakal dihapus, mana yang menghapus. Kita harus secara ini. Mana ayat yang pertama kali turun, mana yang terakhir kali turun. Dibahas saja. Ada kalau itu dibahas. Ayat ini turun di mana? Di Mekah. Namanya ayat Makkiyah, surat Makkiyah. Apakah di Madinah? Namanya Madaniyah. Ini turun ketika musafir atau ketika mukim. Turun ketika musim dingin atau musim panas. Turun ketika malam hari ataukah siang hari. Itu dibahas antara ulama. Itu semuanya mukadimah terkait dengan Al-Quran. Fungsinya untuk nanti terkait dengan tafsir Quran. Kalau kita mengetahui perangkat-perangkat tadi kita ngerti. Oh ini turunnya tahun ini tahun ini. Oh ini Makkiyah, ini Madaniyah. Ketika ada yang kontradiksi, nggak mungkin dikompromikan. Berarti yang Makkiyah mansukh, yang Madaniyah yang menghapus. Terkait dengan nasikh, mansukh Al-Quran. Kami semua terkait perangkat-perangkat Al-Quran itu dibahas. Setelah itu baru menjelaskan tentang permasalahan sumber tafsir Quran. Mulai masuk ke pembahasan inti usul tafsir. Dalam menafsirkan Al-Quran, apa rujukan referensi para mufassir? Diterangkan dalam masalah tafsir yang terpuji dan tafsir yang tercela. Seperti itu, ya dikarenakan ahli tafsirnya macam-macam pemahamannya. Ada yang pemahamannya di atas sunnah, bagus referensinya. Ada yang pemahamannya di atas bid'ah, memuat referensi bid'ah. Jika ada tafsir sunni, tafsir bid'i. Ada tafsir bil ma'thur dengan asar, ada tafsir bil ma'qul dengan akal. Dibahas oleh para ulama. Ya. Juga dibahas setelah itu selalu suka lagi. Ialah tentang masalah siapa saja dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para ulama yang dikenal sebagai ahli tafsir. Dibahas sejarah para ahli tafsir sahabat. Dibahas sejarah ahli tafsir kalangan tabi'in. Dibahas sejarah ahli tafsir kalangan atba'ut tabi'in. Sampai kepada buku-buku tafsirnya para ulama. Apa fungsinya? Fungsinya untuk mengetahui keabsahan sanad. Sanad tafsir masing-masing ayat. Penting. Supaya jangan sembarangan menafsirkan ayat Al-Quran. Tafsirnya harus betul-betul bersumber dari Rasul SAW, dari para sahabat, dari para tabi'in, para tabi'in. Sahabat Ibn Abbas dibahas perinci sanadnya. Siapa saja yang punya tafsir dari Ibn Abbas, sanadnya masing-masing. Ini membaca ilmu hadis untuk tafsir. Itu bukunya tetap begini. Ini buku khusus tentang masalah sanad yang masyhur dari ahli tafsir dan di buku tafsir. Fungsinya untuk mengklasifikasi mana tafsir yang sahih, mana tafsir yang tidak sahih. Paham ini? Nggak usah mulai lihat-lihat. Paham ini? Mafhum? Mafhum? Dan pembahasannya paling inti ialah ketika terjadi ikhtilaf dalam tafsir Quran. Paham ya?
Sumber rujukan kita ialah Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan Sunnah, Al-Quran dengan keterangan sahabat, Al-Quran dengan keterangan tabi'in, Al-Quran ditafsirkan dengan bahasa Arab. Ketika ada tafsir sahabat kok berbeda. Sahabat satu mengatakan tafsirnya A, sahabat yang lain mengatakan tafsirnya B. Lihat tabi'in beda lagi. Tabi'in A mengatakan tafsirnya demikian, tabi'in yang kedua mengatakan tafsirnya demikian. Ikhtilaf namanya. Khilaf dalam urusan tafsir ayat. Cara mentarjihnya bagaimana? Ini yang paling panjang di kalangan para ulama. Dibahas, dirinci khilafnya itu, khilaf yang begini, khilaf yang begini, khilaf yang begini, khilaf yang begini. Kalau begini, maka caranya begini, caranya begini. Terus sampai tuntas. Dan itu paling inti daripada pembahasan ilmu usul tafsir. Coba ya. Coba. Iya, jadi ini hal-hal yang diperhatikan dalam ilmu usul tafsir. Dan disebutkan oleh para ulama untuk bisa menafsirkan Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidahnya. Dia harus punya perangkat ilmu Arab yang lain. Perangkat yang pertama, dia harus menguasai ilmu bahasa, ilmu lughatul Arab, ilmu bahasa Arab. Yang paling penting nahwu tasawuf. Yang kedua, dia harus mengerti ilmu mustalah terkait dengan masalah sanad tadi untuk mengecek mana tafsir yang sahih, mana tafsir yang sahih. Ilmu mustalah hadis, ilmu hadis. Dia harus punya perangkat ilmu yang ketiga, ilmu usul fikih. Usul fikih. Saya ngerti ini ayat umum, ini yang khusus, yang umum dimanakan dengan yang khusus. Ini ayat yang mansukh, ini yang nasikh, ini yang mutlak, ini yang muqayyad, ini yang zahir, ini yang muawwal, dan segala macamnya. Dan dia harus mengerti tentang kaidah fikih. Kaidah fikih. Kalau sebagian kecil, sebagian kaidah fikih itu digunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Nah, contoh, maksudnya. Contoh, kaidah nahwu, kaidah usul fikih, kaidah fikih. Jadi satu. Ulama mengatakan yang namanya man, kata-kata man, sapa wong gitu. Yang namanya man, baik dia man isim mausul, man isim syarat, man isim istifham. Dalam kaidah nahwu, usul fikih, kaidah fikih, kaidah usul tafsir, man itu mengandung makna umum. Itu maknanya dan sangat besar sekali manfaatnya. Paham ya? Seperti yang mengatakan wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Mulai kata-kata man siapa saja ya'mal yang beramal mithqala dzarratin sebiji debu khairan berupa kebaikan yara dia pasti akan melihatnya. Kata-kata man di sini umum meliputi semua orang yang mukallaf, baik kamu laki-laki, kamu itu perempuan, manusia, jin, masuk dalam kata-kata man. Itu namanya pemahaman faedah. Tadi diterapkan dalam pembahasan tafsir. Contoh yang lain, isim nakirah kalau jatuh setelah konteks persyaratan mengandung makna umum. Isim nakirah yang ada tanwinnya. Contohnya ayat tadi, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang beramal sebiji debu, khairan kebaikan. Kata-kata khairan itu nakirah, jatuh setelah konteks sop wong isim syarat. Maka kata-kata khairan mengandung makna umum. Semua kebaikan yang kamu lakukan, yang besar, yang kecil, yang sedang, walaupun sebiji debu, bakal kamu lihat.
Itu kalau memahami faedah tadi. Sehingga dalam menafsirkan ayat itu luas. Itu perangkat ilmunya. Ada ilmu nahunya, ada ilmu usul fikihnya, faedah fikihnya, ilmu mustalahnya diterapkan untuk ilmu usul tafsir. Mantap. Ya. Itu perangkat yang ada. Lanjut atau ganti buku yang lain? Saya sedikit. Lanjutnya itu pertemuan berikutnya baca bukunya. Insya Allah yang kita bahas ialah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini buku yang saya pandang simpel tapi mencakup beberapa ilmu yang saya bahas tadi. Beliau punya kitab judul Usulun fit Tafsir. Usul kaidah dalam tafsir. Ternyata dalam buku itu beliau mengulas banyak hal. Ada asbabun nuzul, sejarahnya, ada tentang muhkam mutasyabihnya dan segala macamnya. Ada sejarah sahabat para tabi'in ahli tafsirnya, referensi tafsirnya, khilaf dan segala macamnya dibahas cukup panjang. Saya kira ini yang lebih tepat. Ada buku yang kedua punya Ibnu Taimiyah rahimahullah yang kita bahas kemarin ketika di Jogja. Itu langsung menuju kepada pembahasan ilmu inti usul tafsir, referensinya dan khilaf ulamanya. Yang ini aja. Yang bukunya Ibnu Taimiyah rahimahullah paling tidak ada sedikit wawasan dari beliau rahimahullah tentang ulumul Quran. Jadi kata-kata ulumul Quran, ilmu Quran itu luas sekali. Satu bagian dari ilmu Quran adalah ilmu usul tafsir Quran, kaidah dalam menafsirkan Al-Quran. Ini yang paling afdal. Ilmu yang lain itu perangkat untuk membantu ilmu tadi. Ada yang mau tanyakan? Saya kira untuk mukadimahnya cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada gambaran sedikit tentang bagaimana pembahasan ilmu Al-Quran tersebut. InsyaAllah pada pertemuan yang berikutnya akan kita bahas langsung kitabnya.